Halo semua, balik lagi di Dre TV guys. So, hopefully teman-teman sehat-sehat semua. Nah ini Mas Dimas sudah, Bro Dimas, sorry kebiasaan ngomong Mas Dimas karena namanya sama-sama Mas ini manggilnya Mas Dimas. Jadi hari ini Dre TV kedatangan seseorang yang sangat menginspirasi nih teman-teman. Beliau adalah orang yang usianya menurut saya masih sangat muda, tapi udah punya bisnis, udah punya koneksi yang begitu banyak, dan kita hari ini mau belajar sama Bro Dimas. Ya, oke Bro Dimas, langsung ku invite ya Bro. Jadi hari ini kita, nah siap Bro Dimas, mantap. Suaraku jelas ya Bro? Jelas. Siap. Nah Bro Dimas, tadi cerita dikit nih soal Bro Dimas tadi sama teman-teman gitu. Nanti iya. Bro Dimas santai aja ya, kalau misalnya ada yang kenal dari followernya mau nyapa boleh gitu. Oke. Biar jadi kita berasa deket gitu. Mas Dimas? Yuk, tadi suaranya putus-putus ya? Putus-putus ya? Oke, udah. Udah oke ya? Sip. Nah, Bro Dimas, mungkin kita perkenalan dulu kali ya Bro ya? Iya. Oke. Bro Dimas boleh ceritain kesibukannya kali Bro? Sekarang ngapain aja? Sibuknya sekarang ya ngurusin DBM lah. Selain sama ngurus NB. anak ya? Selain ngurus anak. Iya. Habis begadang-begadang ya kan, baru 3 bulan iya. gua. Iya. Bro Dimas ini jadi baru punya anak pertama, teman-teman. Jadi lagi begadang-begadang. Sama tadi ya, Bro, DBM sama NB. Iya. Nah, ini aku sempat beli produknya juga nih, Bro Dimas nih, aku kasih lihat ya. Jadi aku sempat beli yang simbal case-nya nih, dan awet banget Bro Dimas sampai sekarang, mantap. Aku beli waktu itu biru dongker. Biru. Simbal case. Sebenarnya gitaris apa drummer nih? Kok ada beli simbal juga? Oh, beli gitar. Jadi aku kalau belajarnya itu drum, Mas Dimas. Oh, belajarnya drum. Cuma memang main gitar tuh hobi gitu loh. Jadi sambil, maksudnya memang main gitar juga. Nah, kebetulan kemarin lagi beli gitar Dreadnought gitu. Nanti aku kasih lihat teman-temannya juga ya. Udah aku save nih, aku punya, dan yang baru juga nih. Jadi buat teman-teman nanti ngikutin. Hehehe. Gambarnya udah aku simpen. Oke, Bro Dimas, aku mau kasih tahu dulu nih sama teman-teman yang baru gabung. Jadi kita bakal banyak belajar juga nih, sharing-sharing sama Bro Dimas hari ini. Aku akan bagi-bagi 4 sandwich nih teman-teman, produk Dre Bites buat teman-teman, free untuk teman-teman yang bisa jawab pertanyaan dari aku soal Bro Dimas, dan yang ngasih pertanyaan nih buat Bro Dimas atau buat aku juga boleh gitu ya. Nah, tapi kalau boleh teman-teman Jakarta Tangerang aja ya, soalnya sandwich nggak tahan sampai Jogja. Tadi Papua ya? Iya, nggak sampai tuh. Jadi Jakarta Tangerang aja ya teman-teman. Halo Bro Andre Felix, halo teman-teman yang baru gabung. Oke Bro Dimas. Jadi nanti kita satu-satu bahasnya ya. Satu kita bahas DBM dulu, nanti baru abis itu NB. Biar nggak kecampur-campur nih Bro. Oke. Nah, jadi apakah sekarang fokusnya lebih ke NB atau gimana Bro? Apakah tapi DBM-nya juga tetap jalan atau gimana? Kalau dibilang fokus, sekarang memang lebih ke NB ya, karena NB produk baru dari DBM. Gitu. Sama sih, sama-sama sibuk juga di dua-duanya, cuman memang lebih ke tonjolin di NB-nya sekarang. Karena ibaratnya masih baru lahir ya Bro ya? Baru lahir di New Normal kan. Kayak anakmu baru lahir. Baru lahir, jadi memang perlu digas lah bahasa. Gue nggak ngerti bahasa gimana anaknya. Setuju.
lagi di branding dulu NB memang. Betul, betul. Di branding. Walaupun udah punya brand, tetap kan kita harus nge-branding dulu supaya orang tahu, oh NB itu apa gitu. Yes. Apa bedanya sama DBM? Pasti orang nanya kayak gitu. Nanti pelan-pelan kita bahas dikit-dikit nih. Kasih teaser-teasernya dulu aja. Iya. Nah, yang bikin penasaran tuh ini nih, Bro Dimas. Karir pertamanya Bro Dimas tuh apa sih? Apakah bisnis, apa dulu musisi atau gimana coba? Dari dulu suka main musik memang. Cuman pertama kali punya bisnis itu warnet. Wow. Warnet itu 2000 berapa ya? 2000. Pokoknya warnet masih rame-ramenya waktu itu sampai warnet sudah masanya hilang. Terakhir nggak salah selesai di 2010 apa 2009 itu. Warnet tutup. Karena memang udah sepi ya. Karena lagi itu kan warnet itu kan game online lagi gila-gilanya tuh waktu itu kan. Betul. Lupa ya 2007 kali 2008 ya kalau nggak salah. Di bawah 2010 lah ya. Buat warnet, terus abis buat warnet buat studio musik. Yes. Okay. Studio musik, terakhir studio musik itu sampai 2012. Dari studio musik udah ditutup 2012. 2012. Iya. Oke. 2012 tutup, sempat fokus lagi di musik lagi. Jadi memang kerjanya ngeband terus usaha. Cuman memang waktu itu sambil ngeband usahanya nggak begitu fokus banget. Masih baru-baru kan usaha kan. Emang passionnya suka di usaha. Tapi memang nggak begitu fokus. Warnet jalan, cuman memang masanya udah nggak begitu bagus, warnet tutup, studio jalan, karena memang fokus di ngeband waktu itu, akhirnya studionya ditutup juga, sampai 2000 berapa tuh? 12 ya, tutup studio 2012, 2012 akhir lah, 2013 nggak ada usaha, main di musik. Akhirnya pada singkat cerita 2014 akhir udah putusin udah deh nggak main musik lagi, pengen di bisnis lagi. Akhirnya terpikirkan waktu itu bisnis tas lucu kali ya karena emang suka di musik kan. Cari usaha apa ya, passion di musik ya coba deh buat tas gitar, gig bag karena waktu itu saya lihat kayak gua aja lah ya saya kayak gua aja nggak apa-apa, gua sama bro. Karena gua lihat di situ ada celah tuh karena kan yang main nggak banyak gig bag waktu main nggak banyak cuman waktu itu di BM keluar mah udah ada brand-brand besar lah di BM kan bingung juga waktu itu waduh bisnis tas mikirnya ya bisnis tas orang kan beli pikiran gua tuh ya kan orang beli tas nih otomatis sampai rusak baru beli lagi dong betul pikiran gua kayak gitu kan karena tapi kan karena gue lihat gue pengen nih bisnis kayak gini gue nggak mikirin itu gue belajar. Jadi 2014 gue nggak langsung jualan sih. Lebih ke teman-teman 2014 di bulan Juni gue mulai belajar bikin tas seperti apa. Jadi gue nyari tukang jahit. Gue tanya-tanyain. Mas bisa buat case gitar nggak? Emang pendala pertama tuh di bisnis di BM itu orang bilang bisa buat, cuman buatnya harus banyak. Lu bayangin kan? Gue aja cuman pengen bikin tas, cuman kita ke suatu tempat, ke tempat bilang, oh bisa mas, mau bikin berapa lusin, minimal 100 kita. Ya sekarang kan boro-boro, tas aja belum jadi kan, langsung mikir langsung banyak ya bukannya nggak mau, bukannya apa, ya kita kan nggak tahu. Betul. Duit juga masih pas-pasan. Laku apa enggak? Karena pengen aja. Singkat cerita ketemu justru dekat rumah yang di Tanjung Priuk. Dengan rumah Tanjung Priuk, rumah orang tua ya, dekat Tanjung Priuk ada tukang servis tas. Ada tukang servis tas. Saya tanya tuh, saya kebiasaan sih ya gue ngomong-ngomong. Kebiasaan pertemuan formal ya. Iya. Udah gue aja ya lihat nyantai. Gue aja. Jadi ke tempat servis tas nanya, Mas bisa nggak buat tas gitar? Tas gitar kayak apa ya? Gue tunjukin fotonya. Ini kayak gini. Oh dia bilang, oh bisa. Terus dia bilang, polanya udah ada belum? Polanya gue bilang, pola kayak apa ya? Pola bahannya. Terus gue bilang still yakin, oh bisa. Ada. Gue bilang gitu aja, padahal belum ada. Akhirnya gue berpikir pendek dong. Gue ada tas gitar yang merek gue pakai dulu lah. Gue bongkar, set. Oh bahannya ini materialnya. Gue nyari lah ke Tanah Abang bahan-bahannya. Gue bawa. Gue cari bahan-bahannya. Still yakin aja. Beli. Potong. Singkat cerita gue kasih ke tempat yang tadi gue bilang bisa. Iya.
Terus dia bilang, Mas nih polanya ya. Oh iya taruh aja di situ. Nanti paling besok lah jadilah atau lusa jadi. Ya udah, gue besoknya balik ke sana. Gue balik, Mas jadi belum? Oh belum, nanti ya. Itu sampai berapa hari ya? Hampir seminggu. Belum karena alasannya banyak kerjaan kan dia servis tas. Jadi dia itu punya bos juga. Dia itu ada bosnya, dia nggak bisa ngerjain itu di pagi atau sore, biasanya malam lah sampingannya dia. Karena dia jam kerja dia dari pagi sampai jam 8 malam. Nah, dia free tuh jam 9 malam. Jadi tasnya itu semua ya, Bro? Bukan cuma tas gitar doang dia ya? Nggak, pertama kali gue bikin tas gitar. Pertama kali. Iya, yang itu kan? Yang di tempat Tanjung Priok itu. Iya, yang gue servis tas. Itu juga setelah seminggu, akhirnya dia nyerah juga, dia juga bingung ternyata. Dia bilang iya dong bisa. Ya udah dong, lucu dong. Dia bilang, aduh gimana nih? Ya udah deh, akhirnya semenjak kejadian itu gue tuntun. Buat bareng-bareng lah. Ya buat pertama buat setengah jadi. Terus pokoknya nggak jadi, setengah jadi nggak jadi akhirnya pokoknya. Udah sampai sebulan lebih lah nggak jadi. Akhirnya dia tunjukin tuh ke tempat abang ipar dia aja di Serang, Banten. Deket kok, naik motor aja. Kita jalan jam 5. Iya, gue kan nama juga gini loh. Kita masih semangatnya kan, pengen penasaran, pengen tahu. Ya udah, itu inget lah, jam 5 subuh lah. Gue ke tempatnya, terus jalan ke Serang. Dan dia bilang deket. Gue bilang gue tau ke Serang kan lewat Kalideres kata dia. Terus aja. Oh iya. Gue jam 5, gue tahu gue pakai celana pendek, sandal jepit, pakai jaket biasa. Ternyata perjalanan 3,5 jam. Gokil naik motor ya? Naik motor. Dan bawa barang-barang ya. Bawa busa dan lain-lain. Tapi itu gue bawanya belum begitu potongan. Gue bahan mentah. Terus gue bawa tas. Gue beli tas gitar lagi. Gue bawa tas ke tempat mamangnya dia di Serang. Sampailah di Serang 3,5 jam perjalanan. Tapi kan lagi tuh semangatnya doang, nggak ngerasain capek lah. Wah capek sih. Sampai sana tangan dingin bro, tangan dingin karena gue pakai sarung tangan, jaket biasa. Aduh. Terus nyampe ke tempat mamangnya, namanya Kang Leman. Udah tua, udah legend lah di situ. Jadi di kampung itu semua tukang jahit gitu. Jadi akhirnya ke Kang Leman, dia lagi sawah tuh dipanggil. Kang Leman sawah, bikin tas gitar. Gue kasih tahu contoh gini, ya udah diajarin gue buat pola seperti apa. Wow. Bikin, pokoknya itu sebulan lebih lah setelah gue gagal terus sama yang pertama. Dikasih tahu, gue dicari buat pola seperti apa. Oh gini, buat pola gue ngeliat. Oh ternyata gitu. Selesai seharian satu tas seharian. Abis maghrib lah kelar. Abis itu jadi tasnya, walaupun bentuknya nggak bagus ya, jadi. Tapi udah seneng banget dong jadi. Yang gue dapet, oh caranya seperti itu buatnya. Dibikin pola, karton dulu, diukur, dikira-kira. Gue ke Jakarta lagi 3,5 jam. Nggak, hampir 4 jam. Karena kan lelah kan, kita banyak istirahat 4 jam. Capek sih, cuman kan seneng rasanya. Itu pulang bawa motor berdua kan. Satu motor gue yang bawa. Yang di itu di belakang gonceng bawa tas, udah bawa barang-barang semua. Itu yang di Tanjung Priok itu ya, adiknya si Kak Mamang itu ya? Iya, yang di Priuk namanya Jai, nama mamangnya Kang Leman itu. Pertama kali cikal bakal gue belajar. Iya. Terus sampai mana? Jakarta kan. Jadi tuh tasnya jadi. Seneng dong gue jadi. Oh jadi nih. Akhirnya dari situ gue buat terus tuh sama si Jai. Karena Jai udah tahu caranya seperti apa. Kan diajarin sama Kang Leman. Iya, betul. Akhirnya gue ngasah, gue buat ada sekitar lebih dari 50 lah. Jadi buat jadi gini. Yang lama itu bikin ramuannya. Pola itu kan gini loh. Pola kan dimensi, desain, dan ukuran kantong, besar kantong. Itu tuh nggak bisa. Iya, kalau asal jadi bisa. Cuman kita pikir looknya yang bagus seperti apa. Betul. Oh, kok bodinya agak gendut nih ya. Kurang langsing apa gimana looknya. Pokoknya gue belajar, singkat cerita, hampir 4 bulan lah. Gue belajar, akhirnya gue bisa ya, sekedar bisa. Nah di situ gue berpikir tuh, teman-teman gue kan banyak, ya udahlah awal gue kasihin gimana nih, gue ada tas pada pakai, gue sih minta modalnya aja supaya gue ada modal, gue balik gue bisa buat tas lagi.
Betul. Supaya apa? Puter. Ya puter, karena memang kan dari situ gue modalnya nggak banyak banget lah. Teman banyak uang, bukan kebuang ya, namanya kita belajar kan kita nggak mikirin uang yang keluar lah. Ilmu itu kan mahal ya bro ya, nggak bisa dibeli dengan uang. Asik. Jadi gue belajar bener-bener, gue nggak, kalau ditanya modalnya DBM pertama berapa, kurang lebih 2 jutaan sih gue. Pertama, cuma nggak, ya sedang nggak begitu banyak, tapi waktu itu banyak lah, 2014 duit segitu banyak lah. Iya. Banyak. Tapi kan yang gue ini dari duit itu gue beli bahan, terus yang salah gue kasih teman gue, ada yang beli udah beli modalnya aja, teman gue pakai sekedar ada gitar yang nggak kena debu aja. Terus ya udah gue bikin gue kepikiran buat Instagram akhirnya, karena waktu itu Instagram belum booming banget kan. Ya iseng lah gue buat Instagram. Di Instagram pun masih ada postingan di Instagram paling bawah-bawah, nggak ada mereknya, ada DBM. Pertama belum ada mereknya. Jadi di Instagram sengaja gue nggak hapus biar tahu. Karena sesuatu itu nggak ada yang langsung bagus. Nggak ada yang langsung bagus. Semua tuh perlu proses. Keren. Yes. Jadi di Instagram kalau dilihat Instagram DBM tuh ada yang paling bawah-bawahnya, yang DBM awal seperti apa, hasilnya gimana, yang belum ada mereknya juga ada. Pertama mereknya tuh bukan karet, logo kayak kulit gitulah. Ada coklat gitu dulu banget. Akhirnya gue buat Instagram dong, gue buka customize. Tapi pertama dari teman ke teman dulu, gue bikin tas nih mau nggak? Ya udah gue bikin, ya udah mau aja teman aja, yang penting. Sebenarnya customize itu yang gue sering bilang. Customize itu kebanyakan gue untuk belajar awal-awal. Karena bagaimanapun kan gue masih baru ya, newbie ya, baru. Gue baru bisa nih buat gitar. Gue pengen bisa yang lain. Tapi sarannya seperti apa? Kalau gue cuman buat nih, terus gue biarin aja, rugi guanya. Lebih baik gue buatin punya orang. Iya. Ya emang orangnya jadi sarana belajar gue. Cuman kan ibaratnya, ya ngebantu, seenggaknya biaya produksi gue ketutup lah. Gue sambil belajar, biaya produksi gue ketutup. Betul, siap. Akhirnya buat IG lumayan sih responnya. Pertama lumayan cukup banyak dan rame, karena waktu itu yang bikin customize nggak banyak. Di Jakarta mungkin nggak ada ya waktu itu gue buat pertama kali. Banyak kan di luar Jakarta yang customize tas-tas gitar itu. Di Jakarta nggak ada. Gue lihat nggak ada yang bikin sampai Instagram ya, banyak kan di Facebook. Kalau Instagram nggak ada. Kalau Facebook gue emang nggak buat waktu itu Facebook. Gue mainnya langsung IG aja. Walaupun IG nggak begitu banyak waktu itu loh. 2014 akhir Instagram nggak begitu banyak. Rame ya? Nggak begitu rame. Rame Facebook ya. Cuman gue nggak buat Facebook memang. Terus gue buat Instagram, respon lumayan tuh. Ada 1, 2, dan pertama kali gue buat artis itu Mas Baim. Dan yang itu gue nggak tahu. Nyanyi ya sambil gitaran ya? Iya, Mas Baim ada band. Iya. Mas Baim. Terus itu juga gue nggak tahu kalau itu Baim. Jadi sih lucunya ada yang WhatsApp gue, Mas bisa buat ampli nggak? Itu susah sih menurut gue. Karena kalau buat efek doang kan gampang, cuman kotak itu gampang banget. Iya, lebih kecil kotak, gitar, keyboard tuh gampang. Tiba-tiba dapet Mas Baim. Mas, iya bisa buat tas ampli nggak? Tas ampli seperti apa? Ampli Fox waktu itu 2x12 kalau nggak salah. Tapi berat kan? Gue mikir gimana caranya. Terus gue cari-cari searching di Google, ada tengahnya harus dibolongin. Gue bilangnya bisa-bisa aja. Oh bisa mas, bisa mas. Bisa dulu ya. Iya, gue bener nggak tahu kalau itu Baim, gue nggak tahu. Gue taunya namanya Ibrahim. Gambarnya bukan Baim, gambarnya gambar apa gitu dia waktu itu. Gue bilang bisa, ya udah dia kasih ukuran tuh penggaris panjang, lebar, tinggi, dan gue sih yakin. Di situ tantangan pertama gue terbaru memang. Karena biasanya orang cuman pertama kali minta pedal board, ya kan, cuman efek itu mah gampang, panjang, lebar, tinggi, keyboard, ya. Tiba-tiba ke situ itu pertama kali. Terus gue ngerjain tuh, cukup pusing gue. Kerjain, bisa lah jadi, cerita-cerita jadi tuh, jadi. Jadi gue anterin ke rumahnya. Ya udah kata dia titip aja, bilang aja buat Pak Ibrahim, ya udah titip. Gue titip, ternyata ukurannya pas. Wah, dia suka. Mantap. Ya, terus akhirnya dia posting, ternyata gue baru tahu itu Mas Baim. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu sama sekali. Nah, habis itu habis Mas Baim posting kan lumayan, respon cukup ada lebih lagi. Terus kedua gue buat Mas Gugun. Gugun Starter ya. Mas Gugun buat
dari Mas Baim, rekomend Mas Baim, Mas Gugun lucu, Mas bisa buat tas gitar. Mas Gugun gue tahu karena kan dari Mas Baim udah gue akhirnya tahu dari Mas Baim, udah mulai tahu lah. Tapi kan pertama ngerjain ekspektasinya juga kan, ya penting ya udahlah harus bisa. Gue datang gue cobain sendiri, oh oke nih udah. Mas Baimnya nyampe, ternyata kasih tahu, ternyata dia posting. Akhirnya ya dari situ Mas Gugun pesan itu double gitar. Gue juga nggak tahu bro double gitar seperti apa. Kan single gitar kan. Gue bilang ya bisa. Pemain gitar single tapi. Iya. Kasihkan sedikit nih buat double gitar nih. Gue bilang oh bisa. Akhirnya gue double gitar. Ada teman gue namanya Topik TNT Kelapa Gading. Gue pinjam punya dia tuh waktu itu. Dia punya double gitar. Gue pinjam tasnya. Kebetulan punya. Pinjam tuh tasnya. Gue lihat kayak gini. Ya singkat cerita jadi juga. Jadi banyak hal-hal yang lucu awal-awal. Jadi memang apa ya? Kalau kitanya yakin bisa, pasti akan bisa. Walaupun kitanya pusing ya. Yang dibilang silakin, gue silakin aja. Karena kan gue bilang, ini sesuatu yang baru nih. Kalau gue bisa, otomatis gue ada ilmu baru di situ. Akhirnya jadi, kasih punya Mas Gugun. Mas Gugun juga suka juga. Wah, jadi gitu lah, barulah merembet ke yang lain-lain. Barulah mulai pelan-pelan sebenarnya gini, DBM itu 2014, 15 sampai 2016 gue tuh nggak untung, minus terus rugi gue 2 tahun lah, minus rugi. Akhir 2016 baru mulai ada profit, baru mulai ada keuntungan. Jadi prosesnya sangat panjang. Di saat itu juga gue berdiriin DBM Case, gue nggak berpikir gimana ya, nggak ngoyo lah, gue lah udah jalan aja lah, maupun nanti laku apa enggak, gue bikin produksi, mau laku apa enggak, ya gue nggak mikirin, bener-bener jalan aja lah, gue yakin gue bisa, karena di saat itu sudah ada banyak brand-brand besar lah, gue nggak usah sebutin, waktu itu tau lah, kalau yang musim-musim brand besar apa, wah gue anak-anak bener-bener anak baru, dan waktu itu kan sosial media belum begitu hype banget lah. Instagram juga belum begitu naik, belum kayak sekarang. Sekarang itu buat brand gampang. Buat brand terus ngiklan cepet naik. Wah, waktu itu agak sulit. DBM bisa ngeklik dan bisa diterima sama toko besar, salah satu toko besar lah ya. Karena waktu itu kan gue lihat peluang, semua brand kan rata-rata hitam, merah, biru, ya kan. Gue bikin kotak-kotak gitu, kotak-kotak sama Army. DBM di 2015 gue mulai produksi, 2014 akhir lah ya, 2015 gue mulai produksi. Cuman gue produksinya modelnya kotak-kotak. Kotak-kotak merah, kotak biru, kotak-kotak, beberapa kotak-kotak. Karena di saat gini, gue cari yang beda nih, gue masuk toko musik, warna hitam, merah, sama semua. Tiba-tiba masuk toko musik kan ada yang kotak-kotak beda sendiri. Dan harganya murah. Gue ngasih ke toko itu harga modal gue kasih. Itu di luar harga produksi ya. Jadi gue ngasih ke toko di waktu itu, yang penting brand gue masuk toko dah. Gue nggak untung nggak apa-apa. Yang penting ya modal ketutup, cuman kos produksi pengiriman nggak ketutup, ya minus dong jatuhnya. Yang penting masih ada lah yang membantu. Gue lah waktu itu gue prinsipnya seperti itu, jalan terus, yang penting gue bisa nge-branding. Karena kalau udah orang tahu, pasti itu mulai ada titik cerah lah bahasanya lah. Gue nggak ngerti bahasanya enaknya gimana lah. Jadi gue bener-bener ya jalanin aja, gue nggak mikir yang ngoyo-ngoyo, gue jalanin terus sampai 2016 akhir mulai gue kelihatan, gue masuk toko besar terima, dan tantangannya ada lagi gue di saat masuk toko besar. Pertama gue dipanggil dari Instagram, gue nggak pernah menawarkan waktu itu, gue menawarkan cuma satu toko. Kalau ini gue sebutin aja ya tokonya ya, Chicks Music. Karena semua brand rata-rata dari Chicks Music masuk sana ya. Rata-rata semua brand besar dari Chicks Music. Gue dibantu sama teman gue terima kasih sama Mbak Ade, Mas Junet, terus Topik teman gue TNT yang bantuin gue ke Chicks Music. Itu pertama kali gue masuk toko Chicks Music. Wah, itu di bidang Chicks Music terima gue apa adanya. Gue lihat prototipe ya gue seadanya, gue diterima. Akhirnya gue masuk ke toko-toko lain dari itu. Gue masuk toko lain, perjuangannya berat juga. Gue masuk yang tadi gue bilang, ada salah satu toko besar. Gue masuk, oh Pak, saya mau nih. Pertama gue ketemu sama Purkesnya. Gue ketemu Purkes, gue ngasih tasnya nih ya. Terus gue cabut dong, kan gue udah ngasih nih. Gue ngasih tasnya, gue cabut, gue dipanggil lagi. Ternyata gue ketemu sama bosnya. Bosnya salah satu toko musik besar di Jakarta. Gue ketemu bosnya langsung.
Nah, waktu itu gue nggak kepikiran yang gimana-gimana ya, karena umur masih berapa waktu itu gue? 26 tahun kalau nggak salah. Umur gue 26 tahun. Gue style biasa aja, pakai biasa aja, nggak ada keren-kerennya. Gue still yakin aja nyantai. Ternyata itu bosnya. Gue nggak tahu. Dia cuma bilang, Pak, saya suka nih sama konsepnya. Beda nih kotak-kotak, karena saya nyari yang warna-warna sesuai dengan karakter sekarang nih beda. Tapi saya mau pakai brand kita, mau nggak? Kita bakal pesan banyak. Godaan banget waktu itu tuh. Betul. Di situ gue ngomong apa adanya. Pak, kalau kayak gitu saya nggak bisa, Pak. Kalau Bapak mau dengan brand saya. Bukannya apa? Gue jelasin tuh. Saya ini membangun brand ini, saya sendiri gini. Akhirnya udah diterima. Dia cuma bilang, ya udah, ada stok berapa, kita mau coba penjualan. Stok cuman ada slosin. Cuma ada slosin waktu itu. Udah kita ambil semua, kita lihat penjualan. Kalau penjualan bagus, kita bakal repeat order. Oke, udah gue kasih seadanya. Ya waktu itu gue masih polos banget ya. Polos, gue ngasih tas. Kasih tas aja, diplastikin juga enggak. Tasnya bener-bener tas doang, gue ngasih ke gudang. Terus kan orang gudang, Pak ini gak ada plastiknya apa? Plastik kayak mana ya? Diplastikin nanti kotor. Oh iya, akhirnya gue bener-bener gini loh. Pokoknya kalau gue berpikir dulu ya, gue bener-bener yang gak lugu banget lah. Ya? Gak prepare ya. Sekarang gini lah. Sekarang kan gue modal nekat ya. Iyalah modal nekat. Terus gue gak pikiran tiba-tiba. Karena ya ini toko besar bro. Toko besar. Orang pengen banget masuk toko itu. Gue dipanggil. Terus gue orangnya yang ya gitu doang, gue biasa aja. Gak yang prepare dan gimana-gimana. Masuk. Kasih plastiknya mana? Akhirnya gue tahu ada plastik. Masuknya toko itu. Singkat cerita, akhirnya penjualan bagus, bro. Penjualan bagus, gue repeat order. Nah, waktu itu 2016 akhir, tukang gue cuma satu. Jadi yang Kang Leman yang gue belajar itu, dia buat tas buat gue. Gue hire dia. Jadi dia tetap di rumah, gue bikinin tempat produksi. Jadi dia punya tanah, gue bikin tempat produksi. Dia karena rumah dia kecil, gue bikin tempat produksi. Dia bisa kerja seminggu cuma slosin. Jadi tiap minggu gue balik-balik Serang tuh, bawa mobil. Wah keren loh. Tiap minggu, makanya gue bilang gue rugi. Cuman kan gitu, kita kan lagi itu semangat-semangatnya. Nah, gue kerjaan gue ya waktu itu Senin sampai Jumat lah. Gue itu kerjanya bolak-balik ke Tanah Abang, motong pola, habis pola gue kirim ke Serang. Sabtu, kalau enggak Minggu. Itu minggu depannya, seminggu gue ambil lagi barang yang udah jadi, gue kasih lagi bahan yang mentah, gitu. Setiap hari, setiap minggu gue kayak gitu. Terus kerjanya, ya itu kerjaan gue. Terus gue belajar buat customer kan, ada customer orang gue belajar. Jadinya dari 2016 gue jarang nongkrong, gue emang nggak nongkrong, gue nggak main gitar, gue ngilang lah dari peredaran lah. Karena memang harus dari fokus. Dari nongkrong dan musik. Iya, gue 2014 gue benar-benar stop. Gue mau fokus di bisnis lagi. Jadi ya itu gue gue pacar gue pramugari, jadi gue jarang ketemu. Gue jarang ketemu. Jadi memang ya udah kerjaan gue tiap hari ke Tanah Abang, motong pola, bikinin customer, begadang sama Jai. Jadi customer itu dikerjain di Jai, tempat gue belajar. Kalau yang mass product, gue di Kang Leman. Jadi gue punya 2 tukang. Tapi yang satu buat customer, yang satu buat mass product. Gitu. Keren. Tiap hari pokoknya. Tiap minggu. Pokoknya jadi slosin. Bolak-balik aja udah. Pakai mobilnya tol, bensin lumayan. Dan masuk ke kampung Kang Leman itu jalannya rusak banget bro. Kalau sekarang jalannya udah aspal. Dulu batu-batu. Tapi naik mobil ya bro ya? Mobil gue dulu mobil kecil, mobil Jazz. Cuman kan kalau Jazz kan di belakang ininya ya agak lega. Masuk lumayan. Bisa masuk, kalau elektrik semua masuk 12 kalau nggak salah. Kalau akustik masuk cuma 8. Gue inget banget lah. Gue inget banget tiap hari bolak-balik mentok tuh bawah. Ya gue nggak ada mobil lagi, adanya mobil itu. Iya. Ya udah. Terus gue buat tiap minggu sampai gue masuknya tadi ya salah satu toko besar. Gue akhirnya setelah berapa minggu lah dia order sekitar 30 atau 50 tas. Bingung dong gue, gimana dong? Tuh. Wah yaudah, jadi ya gitu, PO-nya kapan, selesainya kapan gue. Jadi PO-nya sekarang nih, selesainya bisa sebulan lebih, karena tukangnya nggak ada. Iya benar-benar paham. Tukangnya nggak ada, ya gue cuma tukang satu. Akhirnya gue hire tukang lagi di tempatnya Kang Leman. Kang Leman ada tukang lagi nggak? Ya udah, akhirnya cari orang lagi, karena gini bro. Yang bikin
maksudnya yang bisa jahit tas banyak, cuman yang bisa bikin tas gitar jarang. Jarang ada yang mau. Jadi yang bisa jahit tas banyak banget. Cuman yang mau jahit tas gitar itu jarang. Karena besar gitu. Mereka lihat tuh gede, susah nih, gimana caranya? Ya udah, akhirnya ada satu lah. Akhirnya ada 2 tukang. Tapi kan mobil gua nggak muat. Iya, nggak muat. Nggak muat. Karena busa banyak. Akhirnya gua caranya dari Kang Leman jadinya nggak dimasukin busa, bahan mentah aja. Busanya gue masukin sendiri di Priuk. Wow. Jadi kan kalau produksi tas itu, iya produksi sorry jatuh. Iya, apa aman. Kalau produksi tas itu kan dijahit dulu, habis dijahit busanya dimasukin terakhir. Bukan nama busa langsung jahit enggak. Jadi gue tas jadi doang. Gue masukin mobil jadi muat banyak tuh, bisa 24. Kan gak ada busanya. Busanya gue bawa sendiri di rumah. Gue ngelem, gue motong, gue masukin. Jadi, karena kan gue belajar, jadi gue tahu. Gitu. Gue masukin, gue sortirin, gue plastik. Wah. Tapi ya, jadi gini loh. Kalau usaha tapi lu bisa, enak jadinya. Lu tahu salahnya di mana, kurangnya di mana, lu tahu. Ya karena gue belajar waktu itu, belajar seperti apa. Gue sortirin, gue nganterin. Waktu itu gudangnya deket dari rumah. Gue nganterin karena kos produksi biar nggak begitu banyak. Gue pakai mobil sendiri nganterin. Mobil pribadi. Cuman ya itu, nyampe gudangnya 3 kali bolak-balik. 3 kali bolak-balik. Karena pakai jazz ya bro ya. Iya, dia pakai mobil kecil. Itu mobil hatchback kan, mobil hatchback lu bawa tas. Sampai orang gudangnya, ya ini apa lu maksudnya bawa barang pakai kekerenan mobilnya daripada barang. Iya. Buat barang sih mobil jazz terlalu keren bro. Ya kan gue gak ada lagi. Terus ya udah, gue itu ya masuklah sharing jalan, banyak apa pesanannya lumayan banyak. Gue akhirnya nambah tukang di Priuk, tempat rumah nyokap gue bikin dulu bekas studio ya, kamu punya warnet gue jadiin tempat produksi juga. Studio gue jadiin gudang. Emang gue punya tempat di Priuk, jadi enak, bekas usaha gue yang dulu. Jadi tempat itu gue ada tukang jahit hire 2 lah. Dan jadi di Priuk ada 2 juga ya? Iya, kan sekarang ada 2. Di Priuk gue nambah lagi 2, gue nyari lagi. Nah, yang kadang gue bingung sampai sekarang ya, di saat gue nambah tukang itu, kerjaan juga belum begitu banyak sebenarnya. Jadi gue yakin-yakin aja. Keren. Gue yakin-yakin aja. Jadi gini loh, gue waktu itu nggak berpikir, wah ini gimana ya. Gue yakin aja udah. Ada tukang udah. Padahal kerjaan belum tentu ada. Iya, paham. Jadi ya udah silakin ada. Yang penting gue nyari orang susah kan, ya udah ada. Dia juga belajar. Gue ajarin kan ini. Gue nggak bisa jahit. Cuman gue bisa nuntun tukang jahit seperti apa. Ini pak, ini pelipitnya, ini setelnya seperti ini, polanya seperti ini. Karena gue belajar mola. Jadi kalau di bidang tas itu, orang yang bisa jahit belum tentu bisa mola. Orang yang mola pasti bisa jahit. Tapi orang mola nggak bisa jahit nggak apa-apa. Tapi bisa ngajarin tukang jahit. Jadi gitu. Betul, keren. Karena gue bisa pola. Lu tuh bisa pola ya? Iya, gue bisa pola. Jadi gue ngajarin tukang jahit seperti apa. Oh gini, pelipitnya seperti ini, stylannya kayak gini. Gue ngajarin. Ya udah, mulai berkembang tuh di 2017 lah. Mulai berkembang tuh di BM. Mulai berkembang, customer juga udah mulai lumayan. Cuman itu, memang gue yang ngurusin gue ngirim barang terus gue belanja bikin customize admin Superman. Tapi lu bro Superman. Cuman ya gimana ya biar ngerti juga. Dan ke gue karena gue sering ke gudang ya, pengiriman ke toko-toko itu, gue jadi kenal. Gini, namanya juga toko musik itu kan ada bagian yang manajer lah, ada yang bagian purkes, ada bagian apa, ada bagian yang tim penerima barang. Gue kenal semua jadinya. Jadi enaknya gitu, gue kenal. Gue kenal. Jadi enak, ada apa-apa, ada masalah apa tasnya kurang ini, langsung hubungin gue. Jadi gue akrab. Anak tim penerima jadi enak. Jadi positifnya gue seperti itu, sampai sekarang juga gue kenal. Jadi kadang orang-orang gudangnya, karena kan gini loh bro,
kalau kitanya care sama kitanya baik sama apa ya bahasanya ya mbak sama relasi ya sama relasi kita jangan kita pandang bosnya aja enggak lah bawahnya juga kita harus deket juga bahasanya rendah hati bro ngopi bareng ya kan enggak mereka tuh nggak harus dengan uang kita kasih kue aja makan bareng-bareng gitu bergaul ya bro bergaul gue dateng gue bawain kue makan bareng-bareng gitu buat makan siang kue kan enak kan banyak orang nggak mungkin dong kalau misalnya gue kasih yang makanan berat itu kan gak enak banyak rugi bandar. Bro ini ada pertanyaan nih bro nih mana ntar gue bacain aja kebetulan sorry ini komen doang nanti komennya gue bacain buat lu bro. Mas Dimas DBM Cash apa udah pernah pameran di Namshow inovasi apa aja yang sedang diaplikasikan di DBM? Kalau ke Namshow kita emang belum. Kemarin itu sempat ada tawaran ke mana? Jerman waktu itu. Acara 2 tahun lalu nggak salah. Cuman saya nggak ikut, saya ngundurin diri waktu itu. Karena gini, kalau saya berpikir bukannya nggak bisa ke sana, marketnya kita tuh untuk ke sana. Oke, kita nyampe Amerika. Cuman kalau gue berpikirnya nyampe Amerika, kalau untuk Indonesia langsung jualan ke Amerika tuh susah bro. Iya. Karena kalau gini kita kan kalau di sana dibayarin sama pemerintah memang stand-nya. Cuman akomodasi kita uang sendiri memang kayak pesawat itu uang sendiri, hotel uang sendiri. Cuman di sananya pas pameran dibiayain. Cuman gue berpikir waktu gue adalah sayang uangnya. Bukannya gue nggak mau, gue mau banget ke Amerika. Cuman menurut gue belum siap. Iya. Gue belum siap untuk ke sana. Karena kalau menurut gue kesana sekali, terus besok nggak kesana lagi, ya udah hilang juga. Iya betul. Hilang juga. Jadi kayak pengen. Waktu. Jadi menurut gue market gue tuh lebih berpikir gini. Untuk keluar, gue masih di customize. Cuman untuk mass product keluar, menurut gue agak susah. Kalau menurut gue ya, gue pikir sekarang susah. Karena bagaimanapun kita bersaingnya sama brand luar. Walaupun kita punya modal gig bag dan kita punya produk ya. Cuman menurut gue untuk bersaing untuk kesana sekarang tuh susah nggak bisa. Buat di Indonesia terus ngirimnya ke sana nggak bisa. Kecuali kita buatnya di second negara yang dekat sana bisa. Jadi gitu nggak bisa. Jadi gue waktu itu gue momennya udah deh gue ngundurin diri aja. Gue lebih fokus ke Indonesia dulu karena DBM juga Indonesia juga belum semuanya. Betul masih banyak hijau bro. Jadi market Indonesia pun aja bisa masuk seluruh Indonesia aja udah bagus banget bro. Iya. Gue belum, karena satu sisi SDM DBM itu belum begitu banyak. Gue baru tukang jahit baru 6, gue belum banyak. 6 masih keteteran dan belum seluruh Indonesia, lu bayangin aja. Gue belum seluruh Indonesia ya, masih ada kota-kota gue yang belum. Tukang jahit gue baru 6 dan gue masih keteteran. Dan itu pun lu masih terlibat banget ya bro ya? Iya, gue masih terlibat untuk customize sampai sekarang gue yang ngurusin. Jadi siapapun yang buat di DBM tetap gue yang ngurusin. Admin juga gue yang megang sampai sekarang. Iya betul. Gue nggak megang kasih orang lain. Karena gue selalu gue chat pasti Bro Dimas yang bales. Iya, gue udah terbiasa. Bukannya gue nggak mau hire orang untuk admin ya, karena admin untuk customize itu agak susah. Gue kemarin sempet nyoba. Tapi nggak bisa, gagal terus. Sudah lah, gue hire sendiri aja. Kadang-kadang kalau gue lagi sibuk, balasnya memang agak lama. Ya mau gimana? Gue kadang-kadang lagi di jalan kan. Tapi handphonenya beda nggak bro? Handphone beda nomor. Karena gini, kalau customize kan susahnya, kadang-kadang kan orang ada yang request tuh. Request gini. Ada alotnya lamanya nanya. Cuman kan kita harus ngasih tahu dulu. Ya, harus sabar ya bro. Ya sabar. Dibilang capek, cuman ya gimana? Emang udah ngerintis DBM dari awal sendiri, jadi ya nyantai aja kayak gitu udah biasa. Justru pada nanya kenapa admin masih dipegang juga sendiri. Ya enak aja, megang sendiri gimana ya? Ya kalau udah biasa ya. Gue salutnya gini. Memang... Waktu itu lu sempet kok bales ke gue bro, lu kasih jawaban kok waktu itu. Lu bilang, ya supaya tetap kita deket sama customer kita kan, lu bilang waktu itu kan. Iya, karena gini, gue memang di DBM itu gue tunjukin, oh DBM itu yang punyanya namanya Dimas, ini orangnya, gue tonjolin seperti itu.
gue memang pengen tonjolin, kalau lu bikin DBM lu ada salah nih, orangnya nih yang punya nih. Kalau gue macem-macem kan muka gue ada di situ. Karena emang DBM itu dari nama gue sendiri, Dimas Bagus Mulanda. Memang gue sosok gue tampilin di situ biar orang lebih care dan orang lebih percaya. Dan gue lebih dekat ke customer sampai sekarang. Customer gue yang dulu-dulu masih ingat ketemu gue. Gue dulu masih sering ketemu. COD kemana, ketemu. Sampai ke event lagi tuh ada konser gitar lah. Gue ketemu customer gue yang dulu-dulu. Wow. Dia ngomong, oh DBM sekarang udah bagus ya, gini. Ya, mungkin kalau sekarang gue jarang ketemu orang ya. Lebih banyak datang ke workshop. Karena memang waktunya kalau gue ketemu orang, bukannya gue nggak mau. Waktunya kerjaan nggak beres. Kerjaan nggak beres. Customer susah bro. Ya sampai sekarang pun gue gini, dalam setahun pasti gue pernah ada salah 1 atau 2. Nggak ada yang langsung, nggak seperti gini. Namanya kita kerja pasti ada resiko dong, ya kan. Gue pasti ada salah. Kalau gue salah gue gampang. Tasnya salah, gue buatin yang baru, gue kirim lagi yang baru. Gue selalu kayak gitu. Keren. Misalnya yang sering sih ukuran ini pedal board suka ketuker apa gimana, ya namanya manusia pasti ada kesalahan. Kayak gitu gue ada salah, gue nggak kemungkinan gue pernah salah, dan setiap tahun pasti ada salah, nggak mungkin flat gitu gue nggak ada salah, nggak ada. Customize ya kita kan terima lebih dari 1 seminggu. Dulu sih gue berani, gue seminggu bisa 15 custom, gue berani. Kalau sekarang gue udah nggak, agak turunin biar ada lebih fokus aja. Ada anak gue sekarang. Ya, dimensi customize dikurangin, orang kadang-kadang pada ngeluh, buat kok lama, ya gimana ya? Bukannya gue nggak mau nerima, gue takut hasilnya nggak maksimal. Gue udah ngajarin pegawai gue custom gini. Tetap rasanya beda bro. Iya, paham. Harus di tangan gue dulu. Jadi dari customize itu ke gue yang mikir polanya, gue kasih ke SDM gue, nih kayak gini loh polanya, gini, maunya gini gitu. Jadi nggak langsung gue lempar. Mereka bingung. Tetap harus lewat lu dulu. Iya, karena ada, susah ya, yaitu ada rumus yang berbeda-beda. Dari contohnya ukuran pedal sama ukuran keyboard, itu besarin dari ukuran hasilnya alatnya beda-beda. Jadi ada rumusnya. Itu sering gue jalan bro, gue tahu. Wow. Jadi ya itulah. Kalau kita belajar, kita tahu kita salahnya di mana, kita kurangnya di mana. Jadi sebenarnya sarana gue bener-bener belajar customize itu. Sampai sekarang gue juga belajar. Kalau ada sesuatu yang baru, jadi gini, kalau sekarang lebih ke konsep. Jadi kalau orang custom maunya kayak gini, gue usulin seperti ini, gue ada konsep baru. Jadi dong, gue lempar ke IG, orang responnya bagus, oh berarti ini orang suka. Jadi gitu, lebih ke respon ke orang. Ya, sekarang kita lihat IG, gue bikin. Terus ada yang pesan lagi model seperti itu, ya udah berarti model kayak gini nih orang suka. Jadi biar buat bahan gue nanti produk DBM yang baru seperti apa gitu. Gue lihat respon. Siap. Bro Dim, ada pertanyaan lagi nih. Ketika off air hampir nggak ada kebutuhan akan big bag, menurun nggak sih katanya? Kan maksudnya mungkin acara off air pada sekarang ya. Kurang. Kalau dibilang DBM, maksudnya produksi ya, keganggu ya pasti keganggu lah. Semua sektor sekarang usaha keganggu. Sama. Semua. Apapun itu. Semua. Memang gue udah pikirin itu waktu di Desember lah. Gue di Desember kan COVID di China ya? Desember ya? Iya, udah mulai. Iya, di Indonesia belum terlalu kan? Belum. Gue udah mikirin waktu itu. Ini bakal masuk Indonesia dan bakal bikin rusak nih menurut gue. Gue ada feeling. Iya. Gue udah kepikiran gue mau bikin tas murah. Pertama, gue nggak bikin buat diri gue. Ada salah satu toko besar Jakarta minta sama gue, Dim, gue mau buat tas DBM cuman khusus di toko A. Tapi by DBM, tapi toko A doang. Gue pikir, kalau misal gue buat DBM khusus toko A, nggak enak dong sama yang lain. Takutnya gue milih. Betul. Akhirnya gue ngomong, yaudah nih Pak, saya buatin merek toko Bapak aja sekalian, tapi kuantiti banyak. Ya wes. Gue nanya, mau segmen harga berapa? Yang pasti segmennya di bawah DBM. Kalau saya buat tas segmennya di bawah DBM di 400 ribuan, sama aja bohong. Pasti kemungkinan orang beli DBM sekalian. Ya udah, akhirnya gue buat versi yang bawah. Salah satu toko ya gue nggak usah sebutin. Di Desember gue calling-callingan sejak di Januari.
gue deal di Februari. Oke. Pesanan pertama 100 tas. Gitar doang waktu itu. Salah satu toko ya pesan sama gue. Wes gak apa-apa. Buat lumayan. Jadi gini loh. Gue berpikir gini, namanya kita bisnis kan ada A, B, C. Kalau di DBM kan pertama ada customize. Kedua ada mass product DBM. Itu doang dan dua. Kalau misalnya satunya drop masih ada satunya. Bener dong. Customize lagi rame, mass product turun gak ada masalah. Kalau mass product customize lagi turun ada mass product dong. Nah gue munculin sisi ketiga. Gue customize toko. Mass product banyak ya. Tapi merek toko itu. Akhirnya deal harga. Gue kerjain 100 tuh. Gue deal di bulan Februari, gue ngerjain 100. Gue nyampe ngerjain di 70, dia pesan lagi, bro. Waduh. 240 tas. Waduh. 240 tas. Nah, untuk menjawab yang bahasa tadi, yang nanti yang ini Adelisius ini nanti ya dijawab ya. Gue ngasih tahu dulu, gue prosesnya seperti apa. Gue dibertahan di COVID ini seperti apa. Gue yaitu tadi gue ulang, gue kan DBM Cash itu berdiri ada satu mass product, kedua customize. Gue mikir ini kalau COVID masuk Indonesia gue bakal keganggu nih salah satunya. Gue harus munculin sisi ke satu lagi. Gue customize tapi salah satu toko, kuantiti banyak. Deal lah gue 100 di bulan Februari. Gue baru ngasih 70 tas, dia order lagi 240, bro. Itu COVID udah masuk Indonesia ya. COVID udah masuk Indonesia ya. Wah, ini masuk Indonesia. Wis, lumayan dong gue bilang. Itu udah mulai menurun tuh. Dari Februari DBM udah mulai menurun mass produknya. Tapi customize tetap stabil. DBM udah gue ngerasa mulai menurun. Gue nggak berhenti di salah satu toko. Ada salah satu toko lagi. Toko besar juga. Mau nggak gue bawa itu? Mau juga. Dia ngerti ke 100. Jadi gue berpikir lagi tuh cari aman dulu dah. Gue nggak egois, gue harus DBM. Gue bikin yang lain dulu. Yang penting pegawai gue kerja. Bener. Bener. Di saat puasa bulan apa gitu puasa ya? Maret ya? Iya. April. Ya kan gue Februari gue dapet tendernya 100. Yang toko pertama ya kan. Brand toko itu ya gue buatin tapi brand toko itu tas gitar 100 dia pesan lagi 240 di bulan Maret. Di bulan Maret gue inget banget. Nah, singkat cerita langsung puasa. Puasa semua hancur lebur, bro. Hancur lebur. Iya, semua mulai hancur lebur kan. Cuman memang sih pasar orang masih ada pas mau lebaran masih belanja banyak-banyak lah karena dapat THR dan lain-lain bonus THR lah ya. Puasa. Gua pas puasa justru nggak ngerjain DBM. Puasa gua ngerjain toko-toko itu tuh. DBM hanya ngerjain customize, DBM mass product hancur. Nah, di situ gua udah feeling, wah gua harus buat sesuatu yang baru nih. Muncullah NB. Kalau emang tahu postingan DBM di bulan April gua posting tuh. Coming soon, NB, April. Cuman gue nggak ngeluarin memang NB. Gue cuma posting doang. Gue bilang, kalau gue keluarin di April, semua pasti pada bias abis itu. Jadi gue keluarin, hilang dong libur. Karena libur lebaran. Betul. Libur lebaran dong, ya udah. Gue redain tanggal apa deh? 22 April pegawai pulang semua karena kan nggak boleh mudik. Iya. Ya kan nggak boleh mudik. Ya tetap, ya gue bilang. Gue udah menurun dari bulan Februari udah mulai menurun, tapi gue dapat rezeki, gue ngerjain brand, maksudnya salah satu toko custom di gue, tapi brand toko itu. Akhirnya gue order 340 tas. Jadi selama puasa, gue ngerjain customize sama toko itu. Udah, itu doang gue. Selamat gue tuh, selamat. DBM udah mulai menurun tuh DBM. Gue pikirin, gue harus buat merek baru. Akhirnya gue pikirin nanti deh, karena di bulan Mei kan anak gue mau lahir. Gue di bulan April, gue bener-bener pegawai gue pulang, gue istirahat, gue nggak mikirin kerjaan, gue mikirin anak gue dulu, gue mikirin keluarga dulu, gue mikirin keluarga gue, pegawai gue balik, anak gue lahir 22 Mei, abis itu lebaran dong, abis lebaran, seminggu setelah anak gue lahir, gue udah mikirin lagi nih, gue harus buat kayak apa nih, gue harus buat sesuatu yang baru, kalau enggak, hamsyong juga, iya dong, harus bikin sesuatu yang baru. NB-nya udah ada, cuman konsepnya belum ada tasnya. Konsep desainnya ya, konsep ramalannya dan harganya gue udah pikirin harga segini. Terus singkat cerita, pas new normal tanggal berapa ini new normal ya? Juni ya? Lebih Juli ya, Juni, bro ya? Juli ya? Juni ya, pokoknya pegawai gue masuk bulan Juni. Gue langsung buat NB.
tapi gue belum posting, gue bikin konsepnya dulu. And DBM memang sudah turun lah, DBM sudah turun, mass produknya ya turun. Yeah. Karena memang segmennya lagi nggak ke situ. Gue buat NB, new normal, gue langsung buat Instagram, gue langsung posting NB case dengan segmen harga yang berbeda. Dan tadi kenapa bilang membuat NB case apa sih, Dim? Apakah sebagai versi murah DBM? Nih, gue sambil jawab nih. NB itu memang buat gini loh, kita kan namanya lagi krisis seperti ini, kita harus adaptasi pasar, ya dong. DBM itu selalu di zona aman, gue selalu di zona aman. DBM berapa tahun gue aman terus, customer gue penuh. DBM itu sebulan 400 tas, kurang lebih keluar. Sebulan, pasti ya, nggak mungkin enggak. Kurang lebih 400, dan gue selalu keteter. Di bulan Februari gue udah tahu nih, ini bakal mulai rusak nih. Ekonomi, maksud gue, maksudnya karena COVID masuk Indonesia bakal rusak ekonomi nih. Gue harus bikin versi murah yang bagus. Kenapa nggak buat mereknya DBM? Bisa aja gue buat DBM versi murah. Karena DBM udah jalan dong brandnya. Iya. Bukannya gue nggak mau buat DBM, versinya beda bro. Lu punya tas brand baru sama brand yang udah lama beda. Iya. Gue buat NB, tetap ada by DBM, tapi dengan konsep yang baru, harga yang baru. Ya itu dibilang gue yakin-yakinan juga. Bener kan? Gue nih, lu bayangin di saat COVID, gue bikin brand baru. Orang ada teman-teman gue bilang, lu gila lu lagi kayak gini, lu bikin tas merek baru. Iya, gue kan udah nanya toko dulu dong, mau nggak? Harganya sekian nih, 200 ribuan. Lumayan kok, karena gue udah liat tes pasar juga, yang main harga segitu siapa aja, terus harga berapa. Ya, gue bilang kalau gue buat harga di 300 ribuan, maksudnya harga di 400 ribu lah, 350 sekian. Nanggung nih yang beli DBM sekalian dong. Iya, betul. Nah, yang gue NB ini aku sambil tampilin ini case-nya nih. Ini yang aku beli nih dari Bro Dimas nih. Oh ya, ini versi pertama. Iya, yang Dreadnought. Nah, ini ada satu lagi yang keluaran baru nih, teman-teman Grey Toscano. NB ya. Siap. Ini yang membuat brand apa sih apakah sebagai versi murah? Ya, memang di NB itu versi murah seperti Squire by Fender lah. Jadi NB itu versi murahnya DBM. Ya kan harga berbeda. Jadi tetap yang buat tetap DBM, cuma versi murahnya gitu di NB. Sukses DBM. Oh, makasih Mas. Mas Ponco. Mas Ponco. Nah, kalau aku sendiri kan aku jadi customernya Mas Dimas, DBM dan NB nih, dua-duanya aku megang nih Mas Dimas nih. Kalau tapi ya gue memang NB itu nggak seperti yang, maksudnya gue nggak ekspektasi bakal seperti ini sih NB. Gue nggak ekspektasi bakal seperti ini karena memang sangat luar biasa. Ya mungkin rezeki anak kali ya bro ya. Betul. Jadi ibaratnya gini, lu tuh kayak ngelahirin anak, lu ngelahirin brand baru, lu keren sih. Iya, gue ngelahirin anak brand baru. Dan NB itu berasal dari nama kan kalau DBM nama gue sendiri kan, Dimas Bagus Melanda. Kalau NB itu nama bini gue sama nama gue. Wah, gitu. Digabung ya. Iya, nama bini gue sama nama gue. Nanti gue bikin brand lagi lah namanya dari anak gue lah. Nanti lah, apalagi gitu ya. Tapi keren sih bro, karena jadi, gini loh. Gue kan beli dua-duanya dan gue puas gitu dengan kan kita nyari kalau customer kan worth it ya bro. Ya, dibilang gini loh. Di Indonesia semua brand tas bagus-bagus. Gak ada yang jelek, tinggal selera aja gitu. Tinggal selera. Kadang-kadang orang nanya, bedanya sama brand apa? Brand sama kok bagus, tinggal seleranya aja mau yang gimana, kan desainnya beda, mereknya beda. Iya. Betul. Kalau jawab pertanyaannya NB, memang NB versi murahnya dari DBM. Ya seperti Squire by Fender lah. Gitu. Biar DBM punya di pasar sendiri, NB punya pasarnya sendiri, jangan ganggu pasar. Jadi kan gampang gitu. Dan dibilang penjualan NB itu sekarang ya DBM dibilang turun, gue bilang tadi DBM turun sekarang, NB yang lagi naik. DBM yang stabil itu customize tetap stabil karena custom itu punya pasar yang segmented lah ya, dia karena pasarnya ya orang yang udah suka ya udah pada pasti custom. DBM lagi nggak begitu bagus penjualan, NB-nya bagus. Nah, gue salutnya ini sama Mas Dimas. Gue nggak tahu Mas Dimas, lu itu punya ilmu bisnis atau enggak, gue nggak ngerti. Tapi lu smart. Jadi gue nggak ada sekolah bisnis.
Beneran, tapi lu smart. Gue sebagai pebisnis aja gue bilang lu itu lu keren, lu pebisnis hebat. Karena gini loh, lu bisa seorang pebisnis itu harus bisa baca masa depan, bro. Bener yang lu bilang. Jadi karena ketika, gini, lanjut. Gue belajar nih, gak ada sesuatu yang selalu di zona aman. Gak ada. Jangan pernah lu percaya lu di zona aman terus, gak ada. Tiba-tiba kebalik terjadi sekarang. Bisnis yang besar-besar ancur lebur banyak. Karena santai, ya kan? Ini jangan gitulah. Kita bilang ya, ada salah satu restoran besar, sekarang di pinggir jalan 100.004. Pernah nggak kayak gitu kejadian? Nggak pernah, ya kan? Bro. Iya. Itu bener-bener nge-brandingnya jadi, ya sekarang di pinggir jalan 100.004, ya kan? Iya. Gue juga pikiran gini, gue nggak ada sekolah bisnis. Gue jalanin DBM itu dengan stil ini aja, yakin aja. Gue punya pemikiran A, B, C. Gue jalanin mana? Gue yakin A. Karena gini, kalau ada, ya gue belajar dari ilmu-ilmu bisnis di YouTube memang. Cuman kadang-kadang ada eksekusi yang gak harus kita ikutin teori. Iya. Nah, kalau gue yakin gitu. Ada eksekusi yang gue gak pakai teori. Babat aja, gue yakin gue bisa. Karena harus yakin dulu nih. Kita yakin dulu, ya udah jalan. Nah, NB itu memang itu. NB gue gak mikirin, nih bakal gimana. Karena gue cuma bilang gini, ini momennya DBM pasti gak bakal jalan. Karena gue udah ngeliat dari Februari. Makanya gue gerak cepet tuh. Pas new normal, gue buat Instagram. Sebelum buat Instagram, gue udah tanyain toko dulu. Mas mau nggak? Bu mau nggak? Mau. Gue buat Instagram, seminggu kemudian lempar toko langsung. Wow. Sama gerak warna cepet ya, bro? Gerak cepet. Karena gini loh, kalau kita ngerik cepet, nanti dibaca lawan tuh. Betul. Iya dong, gerak cepet. NB keluar dengan warna hitam strip merah. Banyak kan nanya, Mas, kok stripnya warnanya merah sih? Itu kan masalah selera. Ya dong. Gue ngambil yang umum aja lah, merah gampang. Merah. Gue keloncarin warna hitam dulu. Memang warna abu itu udah ada di pikiran gue dan gue udah ada bahannya. Kalau gue keluarin abu, ibaratnya cuman ya udah gitu doang. Iya. Ini kan memang gue memperkenalkan dulu. Oh, ini ada brand baru dari DBM namanya NB. Warnanya hitam dulu yang netral. Gue lempar dulu ke toko. Toko terima. Orderan pertama, orderan kedua, respon bagus dong. Ya udah, gue langsung luncurin lagi. Karena gini bro, penjualan toko musik semua pasti pada turun. Semua. Toko musik semua udah turun. Semua pada turun. Nah, di sini strategi gue ngeluncurin dulu warna hitam. Abu terakhir, supaya apa? Ada daya tarik. Kalau gue luncurin warna hitam terus, orang kan toko, masih ada nih barang warna hitam, nanti aja ordernya. Gue luncurin lagi warna yang lebih keren. Otomatis ngorder lagi dong, gitu. Ada toko yang nggak ngorder, akhirnya gara-gara warna abu ini, jadinya ngorder. Strategi gue seperti itu memang. Jadi pelan-pelan keluarinnya. Jadi ada timeline. Kalau orang bisnis ngomongnya timeline, bro. Oh iya, gue nggak ngerti rasanya. Jadi gue taunya feeling aja. Tahan. Iya. Itu namanya timeline, bro. Gila lu dapat ilmu-ilmu keren sih lu. Dibilang ilmu ya kalau ilmu gue yakin aja lah gue. Yakin karena lanjut. Satu gini, gue bisa seperti ini bagaimanapun ada DBM dan ada tim. DBM itu semua tim. Dari gue, dari SDM gue itu tim. Kita selalu setiap minggu selalu sharing. Apa nih? Gue buat ini, gue juga sharing sama mereka. Gimana nih? Kita harus buat kayak gini. Ya kan di DBM harganya beda dong sama NB. Otomatis ongkos kerja juga berbeda, gaji juga berbeda. Gue satuin visi misi dulu. Bagaimanapun sebuah company itu semuanya satu tim. Harus satu visi misi sama dulu. Gitu. Gue visi misi samain dulu nih. Ya udah, bergerak. Ya udah kita buat. Alhamdulillah lah rezekinya. Jalan. Keren. Tinggal gue abis ini gue ada berapa produk baru. Nah, DBM kan memang lagi mati suri nih. Gue lagi nggak bawa apa DBM. Ini NB, gue bocorin aja ya. NB abis ini gue buat tas stick drum sama tas snare. Karena peminat udah mulai banyak. Menarik. Tas snare drum yang harga murah kan. Karena di DBM sendiri tas snare drum, tas stick juga di harga di atas 250.000. Gue buat tas stick harganya di 100 ribuan. Jadi gue ngambil segmen NB itu punya pasar sendiri. Jadi NB gak bakal naik kelas. NB ya pasarnya situ aja. Gitu. Gue bikin tas itu, abis buat itu nanti gue buat DBM ada sesuatu yang baru di DBM. Gue kemarin gue udah ngasih tahu di Bambong
Bambang Musik Harapan Indah gue udah ngasih tahu. Jadi upgrade tas. Lu nggak harus beli DBM. Punya gig bag apapun mereknya lu bisa pakai ini. Jadi lu upgrade bro, sistemnya. Kita lanjut lagi ya bro ya. Udah Yo. 1 jam. Kita live lagi ya abis ini ya. Oke. Bro, jadi Instagram cuman ngasih waktu sejam bro. Jadi abis itu kita harus off terus lanjut lagi. Nggak kerasa ya sejam ya, nggak kerasa ya. Seru kali ya ceritanya. Iya, jadi tadi terakhir di BM. NB. Pengen bikin upgrade ya? Oh iya DBM ya, DBM itu nanti dari kemarin kan memang gue tonjolin NB dulu kan ya, karena memang gue lagi nge-branding NB dulu. Gue branding dulu NB-nya supaya dapet, baru gue ke DBM lagi. Jadi DBM sesaat ini dulu, karena gini loh, kalau gue berbarengan orang kan jadi bingung kan, karena memang NB itu kan di bawah naungan DBM juga. Jadi gue lebih, makanya kalau lihat Instagram DBM tuh lebih ke NB, karena itulah gue nge-branding dulu NB-nya biar orang lebih tahu, oh ada NB itu DBM juga yang buat, versinya lebih murah gitu. Karena kan kalau bikin brand kan kita harus nge-branding. Karena kadang-kadang nge-branding itu yang susah. Bikin brand mah gampang, nge-branding yang susah. Betul, setuju. Nah, gue lagi nge-branding dulu. Sambil lihat respon seperti apa, sampai tahap mana, target gue NB sekian. Ya, jalan pelan-pelan pasti NB. Ya, DBM lagi turun. DBM turun. Customize tetap stabil, DBM turun, NB naik. Cuman kan, gue yakin tahun depan gue punya 2 brand. Yes, keren. NB punya segmennya, DBM punya segmennya, Customize punya segmennya, udah gitu. Goalnya memang itu. Jadi kita harus adaptasi lah sama COVID ini. Jangan nyerah lah, jangan nyerah, cari peluang aja di sini. Justru bagus. Di saat pandemi gini tuh kita harus cari peluang. Iya, betul. Jangan pesimis gimana. Ya mau gimana? Iya, harus jangan meratapi cari nasib celah. ya. Iya. Duit kan nggak datang sendiri, bro. Betul, nggak ada hujan duit. Kita harus kejar. Ya udah, kalau gua sendiri bertahan di COVID ini, gue tetap stay di bidang tas, tapi gue membuat segmen harga baru. Ya berhasil sih gue. Ya gue di NB ini cukup berhasil, dan habis NB gue buat DBM. DBM ini pertama gue luncurin nanti, gue udah DBM ada 2 produk baru nanti. Mudah-mudahan tahun ini gue keluarin. Tapi sesuatu yang berbeda. Pertama itu bisa upgrade tas, jadi nggak harus punya DBM. Nggak harus punya DBM, bisa beli produk DBM ini, bisa masukin di tasnya itu. Oke. Jadi membuat gitar lebih aman. Ya intinya aksesoris lah. Gue nggak buat tas di DBM pertama. Iya. Kan semua kan kalau gue buat tas lagi orang bosen. Tas lagi. Jadi aksesoris. Aksesoris ini bisa dipakai di semua brand tas gig bag. Semua. Nggak harus DBM. Jadi universal. Wow. Jadi berarti luarnya brandnya apa? Nggak bro? Nggak ya? Nggak. Ini bisa dipakai. Jadi lu punya tas merek apa, bisa dipakai ini juga. Minimal tas yang harga 400 ribuan bisa. Oke. Bisa. Berarti jadi untuk dia alat lebih musik juga, untuk alat musik juga. Gitar doang, gitar. Lebih ke gitar, bass sama itu, lebih gitar. Gak aksesoris. Nanti gue lagi ke pabrik dulu, karena ini harus cetakan pabrik. Gue lagi ada revisi. Setelah itu ada tas lagi yang terbaru dari DBM. Bukan tentang gitar. Nanti di akhir tahun mungkin. Nantilah. Jadi memang gue lagi membuat gini. Gue lagi membuat produk supaya orang membeli. Tapi gue nggak buat langsung berbarengan. Kalau orang kan kadang-kadang gini, kita lihat marketnya. Oh marketnya kesini. Yaudah kita buat produk itu deh. Gitu. Makanya DBM NB dibuat warna hitam dulu. Orang udah beli. Oh keluar lagi warna abu. Otomatis kadang-kadang beli lagi lah atau apa. Gitu. Gue manji supaya orang lapar mata beli gitu. Betul. Pelan-pelan keluarinnya pelan-pelan itu. Bikin penasaran bro. Bikin penasaran. Pusing, dia bilang pusing semua. Gue tanya, semua yang punya usaha pada pusing sekarang. Nggak ada yang nggak pusing, kecuali toko sepeda kali ya nggak pusing. Bener. Sama yang kerja juga pusing bro. Takut kalau dipecat bro. Jadi ya sekarang intinya apapun usahanya ya harus tekunin lah, tekunin. Gue juga berjuang juga, fight beberapa fight sih gue. Bener-bener kalau dibilang tenaganya berlipat-lipat lebih dari kemarin. Lebih capek, ya, lebih mikir lebih capek. Lebih mikir. Sekarang gini, mikir inovasi apa, kita gimana nih. Karena kan, kalau gue udah hitung bulan, sekarang kan September, Oktober, November, Desember, aduh Desember 3 bulan lagi. Karena gue pikir, udah lumayan tahun depan, tapi
ekonomi pasti belum stabil di Januari, belum betul. stabil. Cuman mungkin lumayan, feeling gua. Makanya bisa bertahan dulu aja di tahun ini, kita bertahan, kita bisa bertahan, tahun depan pasti udah bisa running. Naik kelas yakin. Iya. Nah, kalau gua berpikir, kalau nggak ada COVID, gua nggak tercipta NB gua nggak tercipta. Ya. NB itu tercipta karena keadaan ini. Kalau mungkin keadaan normal, gua nggak bisa tercipta NB mungkin. Karena pasar semua kan lagi rame. Susah, bro. Ya. Lu membuat produk di saat pasar lagi rame nggak bisa. Ya. Di pasar lagi sepi, lu buat produk, lu menonjol lah, lu bisa. Itu. Yes. Karena gue persipa waktu itu. Karena kan Berarti semua pada hening. Ada rintangan, ada kesempatan, bro. Iya, memang jatuhnya seleksi alam sih. Kayak gini, jahat memang. Lu kalau nggak kuat-kuat, nah yaudah. Gue mikir, karena gue mikir lagi flashback. Kalau nggak ada pandemi ini, gue nggak bakal bisa buat NB. Cuman mungkin penjualannya nggak seperti ini, brandingnya juga nggak seperti ini. Karena semua kan rame, bro, rame. Lu ya pikir di jalan tiba-tiba rame kan lu nggak kelihatan. Iya. Kalau tiba-tiba jalanan sepi, lu nonjol kan lu kelihatan ya itu. Gue ambil positifnya aja sekarang sih, walaupun berat. Yes. Wah, sambalnya nampol. Mas Dimas ada jualan sambal juga, no? Enggak, bini gue bikin sambel. Oh, oke. Bini gue bikin sambel. Bini sama mertua lah. Jadi mertua kan datang ke sini. Bawa mertua gue di Kalimantan, bawa rimbang namanya. Gue bilang bakal sambal rimbang. Jadi gue bagi-bagi di komplek rumah gue. Gue bagi-bagi. Gue bagi keren. Namanya sambal rimbang. Gue bikin kuliner lucu kali ya, sambal rimbang Kalimantan. Kan gak ada yang punya tuh. Iya. Cuma, jalan tuh, Mas. Bro, lagi mikirin pengiriman rimbangnya mahal kok dari Kalimantan. Oke. Bisa aja nih, Mas nih. Sambelnya nampol. Kita ngomong apa lagi nih kita nih? Tadi sampai mana ya, lupa gue. Sambel. Tadi lagi ngomongin ini harus bisa NB nggak bakal bisa kayak sekarang kalau nggak ada ini pandemi ya. Jadi gue ambil positifnya aja lah. Bisa berkembang pandemi ini justru kita harus cari celah. Justru celahnya banyak nih, tinggal kita bisa keluar apa enggak nih. Gitu. Keluar dari zona nyaman. Yang gue bilang nggak di sini. Gue selalu di zona aman, tiba-tiba nggak zona aman kan, kita kok nggak pikir cepet, udah, ya tengkurap juga. Betul. Gue kalau nggak ngeluarin NB juga sama, berat juga memang. Cuman memang ya itu udah ada jalannya. Gue bilang rezeki anak, kalau gue mungkin ya, karena gue baru punya anak, gue juga punya rezeki anak ya, gue ngerasain itulah. Tapi gue salut juga, Mas, bukan cuman karena rezeki anak, tapi lu bisa baca pasar, lu bisa baca situasi juga, bro. Itu salah satu hal yang keren yang membuat lu tuh bisa kayak sekarang karena lu respon lu tuh pun positif gitu. Ya harus apa ya? Gue di saat itu benar-benar nggak terlalu pikir lama sih. Gue harus gerak cepat karena di saat itu tek. Makanya perjalanan gue di saat new normal gue langsung berubah 180 derajat. Kalau lihat Instagram DBM berubah 180 derajat. Gue lebih ke yang lain. Gue nggak terlalu nonjolin yang lain. Gue fokus di sini, benar-benar harus gerak cepat. Karena kalau nggak di sini kita berpikir nggak bisa lama-lama. Misalnya kita planning A nih, nanti resikonya begini, nggak bisa. Langsung eksekusi udah, nggak bisa lama-lama. Lama-lama udah. Intinya sekarang harus gerak cepat. Gue gitu, gerak cepat gue. Diambil yang lain, kata Mas Dimas, udah keburu keambil kompetitor. Ya, bagaimanapun kompetitor itu memberi kita semangat. Kalau nggak ada kompetitor, kita nggak bakal semangat dong, bro. Kita nggak bakal berkreasi. Keren. Kompetitor itu membuat kita lebih inovasi lagi. Oh iya, dia waktu itu. Ya kita bersaing dengan sehat lah. Bersaing dengan sehat. Dengan konsep. Indonesia keren-keren, bro. Semua UMKM Indonesia, apalagi di bidang musik ya. Custom gitar, custom apa, keren-keren. Keren-keren Indonesia. Salah satunya DBM dan NB, keren. Amin, makasih ya. Siap. Nah, teman-teman, jadi kita nih udah ngobrol sejam lebih nih sama Mas Dimas. Bro Dimas nih, saking serunya. Jadi ada baiknya teman-teman kita tutup. Nah, jadi aku akan kasih 4 sandwichnya tadi ke 2 orang yang bertanya. Tadi ada pertanyaan kan Mas Dimas, Bro Dimas, 2 orang. Nah, yang teman-teman yang tadi udah tanya, yang 2 orang tadi yang udah dijawab, boleh tolong DM ke aku untuk kayak alamat untuk pengirimannya gimana untuk sandwich free gratisnya ya.
Gitu. Oke. Jadi kapan lagi kan udah dapet ilmu dari Bro Dimas, dapat sandwich gratis juga lagi. Wah, mantap. Ya gue sama sih, gue juga masih belajar loh. Belajarin Mbah YouTube, bro. Iya benar-benar. Sekarang gampang Tapi loh kita lu keren sih. Gue juga kalau malam nih, kadang-kadang gue jarang nonton TV. Jarang. YouTube ya? Gue lebih baik YouTube. Di YouTube banyak strategi bisnis banyak. Di Instagram juga banyak cute apa tulisan-tulisan yang tentang apa gitu. Jadi bikin kita lebih semangat aja, biar quotes. Ngomongnya quotes. Ya itulah. gue tuh orangnya gaptek ya. gue nggak terlalu ingin masalah inilah. Gue agak gaptek gue jadi lihat oh iya gini ya. Ambilin loh. Ambil yang bisa disosokkan dengan keadaan kita. Ambil yang bisa dicocokkan. Gue baru tahu ternyata yang gue buat itu namanya apa, adaptif ya. Gue nggak tahu bahasanya. Apa adaptif apa ya. Gue nggak tahu. Yang lu lakukan kan? Iya, adaptasi ya. Gue nggak tahu. Ya selama ini gue selalu pakai feeling aja. Gue yakin ini bisa dah gitu. Karena menurut gue teori yang paling penting, teori yang yakin, lu bisa yakin aja. Karena kalau kita kebanyakan teori, kebanyakan A, I, U, E, O, gimana ya nggak jalan-jalan. Betul. Udah, lu yakin bisa jalan, udah. Nggak usah terlalu banyak mikirin resiko. Semua ada resiko, tapi kan kita namanya juga pembisnis harus punya eksekusi. Eksekusi itu harus penting. Betul. Nah, nih ada yang ngechat gini. Tiap kali mau order case DBM lupa melulu. Nah, ini ownernya udah ada. Mendingan langsung DM aja deh. Bro Yosep _Galaxy. Langsung aja DM nih, langsung dibalas nih. Iya. Nggak lupa deh udah. Jadi kalau jelasin dulu, kalau misalnya di DBM ini suka penuh, kita memang membatasi setiap minggu kuotanya sekian. Seminggu itu sekarang DBM kuotanya 10. Kalau dulu memang kuotanya bisa 15, bisa lebih. Kalau sekarang kita kuotanya hanya 10. Setelah itu ya masuk antrian berikutnya. Karena ya di dalam 10 itu kadang-kadang ini kan masuk antrian dulu. Nanti pas jadwal pengerjaannya saya copy satu-satu. Jadi di dalam seminggu itu gue ngerjain 1 tas, 10 tas. Wow, jadi kita bagi-bagi berapa tim gitu. Jadi bukannya satu orang ngerjain terima langsung kerjain, enggak. Kita by order, terus tanya dulu maunya seperti apa. Karena customize itu susah bro. Customer kan maunya beda-beda ya. Kalau dapat yang lagi segampang enak. Kalau dapat yang agak harus dijelasin itu perlu sabar teranginnya. Ya kita kan harus ke customer. Customer kan sifatnya berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan. Makanya admin masih gue yang pegang. Maaf ya kalau bahasnya lama. Universitas YouTube banyak memberi intuisi ya Mas Dim. Wah iya dong. Lihat rekening udah tipis. Ya udah pas awal bulan berarti Bro Yosep ya. YouTube itu sekarang ya. Sekarang kita bisa belajar banyak dari YouTube. Banyak belajar. Tinggal kitanya mau tekun apa enggak. Maksudnya kalau gue sih belajar, gue nggak terlalu dihafalin. Gue ngeliat-liat doang. Gue lihat. Gue nggak terlalu dicermatin. Gue lihat. Nanti masuk sendiri sih. Nah di saat lu ada kejadian apa, lu langsung tiba-tiba teringat, oh iya. Gue sih nggak ngafalin. Gue cuma lihat-lihat aja. Lihat gitu doang. Kayak kita ngebaca lah, kalau kita dihafalin. Gue kan tipikalnya gue nggak bisa ngafal ya. Gue kurang ngafal. Gue lebih sering apa ya, inget sekilas aja. Yang bikin motivasi lu apa sih Bro Dim? Motivasi gue atau apakah? Keluarga pasti ya. Yang juga kita udah menikah kan. Satu sisi gue melihat ya kalau di DBM itu gue lebih merhatikan di SDM sih. Jadi gini, usaha yang keren menurut gue, lu bisa memanage SDM lu. Kalau usaha lu sukses, SDM lu berantakan, nggak lama usaha lu. Kalau gue lebih beresin SDM-nya dulu. SDM-nya gue bikin satu tim kan gini. Gue punya pegawai lebih dari 1. Sifatnya berbeda-beda. Kita harus satuin visi misi dulu di mereka dulu nih. Supaya jalannya enak. Kalau visi misi di mereka nggak benar, ke jalan atasnya pasti nggak enak. Jadi jangan selalu berpikir usaha. Harus profit. SDM dulu, dibenerin dulu. SDM-nya benar, barulah profit pasti ada. Gitu. Keren. Kalau gue memang prinsip, gue tuh ngikut kelas mentornya Mary Riana. Kalau lu pernah dengar nama Mary Riana, pernah dengar? Oh iya pernah dengar. Lu tau gak sih? Lu tuh pengen ya? Lu udah kelewatan umurnya. Masa sih? Batas umurnya 30 maksimal. 30. Aduh, gue udah 31, tapi kelihatan muka 25 ya. Iya sih.
Tapi bro, yang lo ngomong sama lo kayak yang diomongin Miss Mary. Jadi yang nomor satu itu paling penting, yang paling penting dalam bisnis itu visi bro. Iya, visi misi. Tujuannya. Karena gini lah, kalau gua kan, gue punya SDM. Nah, yang paling penting SDM-nya dulu kita rapikan. Iya. Karena paling susah memanage SDM. Sifatnya berbeda-beda. Oke, lagi kerja, ayo, ketawa-ketawa. Tapi kan kita nggak tahu, tiba-tiba mereka ada masalah keluarga atau apa. Nah, gue juga gonta tim SDM juga. DBM itu ada 2-3 orang gue keluar. Kalau gue prinsipnya gini, lu kerja bener, gue kasih uang bagus. Maksudnya gue kasih kerjaan bagus. Lu kerja nggak bener, lu keluar. Gue nggak peduli. Walaupun lu dibutuhin, gue keluar. Karena jangan menjadi masalah ke yang lain. True, betul. Gitu. Jadi menurut gue lebih penting visi misi dulu. Kalau gue di DBM itu, gue kalau nggak punya tim yang kompak, gue nggak bisa kayak sekarang. Iya. Tim dulu. Kalau bosnya keren biasa, anak buahnya keren dulu yang luar biasa. Yes. Makanya gue ke mereka nih. Yang satu yang masih bujang kemarin. Ini bukan mau sombong ya, enggak ya. Gue ke mereka kayak yang itu lagi tuh mau beli motor yang mahal. Beli motor apa? Beli motor yang mahal lah, CBR lah, tau lah ya CBR. Gue beli motor mahal. Yeah. Karena kalau mereka punya cicilan, mereka kerjanya semangat bro. Iya dong, kita salurin hal yang positif. Nih gue bilang, udah lu beli rumah dah. Beli rumah. Di rumah kampungnya di bener. Jadi gini, biar SDM itu punya cicilan, mereka kerjanya semangat dong. Tapi kita tuntun mereka kemana. Yes. Gitu. Wah gila. Tuh, ada yang muji lu bro. Kayak... Oh iya, makasih. Katanya gaptek, tapi pola pikirnya True Leader. Kalau gaptek sama True Leader beda sih bro. Kalau gaptek kan teknologi. Gue gaptek nih ya. Gue tuh ya gue bilang gue gaptek bener. Terus ngirim email pakai apa tuh yang Google Drive ya. Gue awalnya nggak ngerti, karena terpaksa akhirnya jadi ngerti. Iya. Karena gue selalu posisi juga. Karena kondisinya mepet, akhirnya gue bisa. Gue selalu kayak gitu. Jadi nggak ada gini. Dibilang gue bisa bikin tas, gue nggak bisa jahit, tapi gue bisa bola. Emang gue ada background tukang jahit? Nggak ada. Karena kitanya yakin kita mau belajar bisa. Udah gitu. Nah makanya jadi, ya... Lu bisa kayak sekarang mental lu sih bro. Sama pola pikir lu sih keren sih. Sama satu, gue cara DBM sekarang bisa bertahan. Gue kasih tahu. Namanya kayak gini kan pengeluaran keuangan kan kita harus jaga terus ya. Betul. Nah, DBM itu bertahan ini sekarang gue selalu belanja, biasanya belanja barang tuh produksi 3 minggu sampai sebulan. Gue selalu belanja barang sampai segitu. Karena COVID, toko kan sekarang pembayaran suka mundur. Iya. Duit memang gue lagi nggak begitu banyak karena habis keluarga lah, pengeluaran dan lain-lain lah ya. Lahiran juga. Terus gue pikir gini, akhirnya gue bertahan apa? Gue belanja barang yang mau dikerjakan. Jadi gue belanja barang cuma buat seminggu. Seminggu depan gue belanja barang lagi. Jadi gue mengalokasikan uang dengan diputer, buat dikit tapi diputer. Gitu. Cara DBM sekarang yang bertahan gitu. Gue nggak. Kita harus aja trik-trik yang buat ya memang lebih capek sih, bolak-balik kos produksi, bensin. Cuman kan keuangannya jadi lebih jelas. Ya, nggak macet lah istilahnya. Iya, sekarang kalau kita belanja di depan nih banyak, duitnya mandek. Dia gimana? Ya sekarang kan duit benar-benar dipakai semaksimal mungkin kondisi COVID gini. Wah, pokoknya kalau diceritain mau panjang. Pokoknya COVID ini membuat kalau gue membuat lebih berpikir lagi. Oh, ternyata ada celah ini. Bukannya gue selalu membilang NB ya. Gue di saat ini gue lebih berpikir lebih terbuka lagi. Oh iya, kenapa nggak dari dulu sih gue kepikiran kayak gini? Kenapa nggak dari dulu kayak gini? Ya gue bilang, gue nggak punya mentor, gue nggak punya mentor, gue nggak ada sekolah bisnis, gue nggak ada. Yang gue pikirin ya itu, gue punya keluarga yang harus gue nafkain, gue punya pegawai gue punya keluarga, punya istri, punya anak, gue mikir mereka. Jadi ya doa mereka ke gue juga, doa keluarga gue ke gue juga. Jadi semuanya harus ngetim lah. Gue sama mereka benar-benar selalu sharing. Setiap mereka gajian kan, tiap minggu gajian gue selalu nanya, ada masalah apa? Gue selalu bilang kalau ada masalah di antara mereka harus ngomong. Jadi itu gue bilang, DBM itu gue lebih mentingin di SDM dulu. SDM gue rapikan, visi misinya dibenerin dulu. Apapun yang kalau badai menerjang, ya kayak gini badai menerjang. Kita kan udah sampai visi misi enak. Kita buat ini, setuju nggak? Oke, ayo. Ya itu. Kan yang gue bilang kenapa visi misi bisa bareng.
DBM kan harganya kelasnya 500 ribuan. Ongkos jahitnya pasti mahal dong, bro. Iya dong, ongkos produksi pasti mahal. Betul. NB harganya 200 ribuan, ongkosnya lebih murah. Sekarang gini, lu biasa tiba-tiba gaji gede, tiba-tiba diturunin mau apa enggak? Enggak mau kan? Tergantung. Sebenarnya nggak mau. Kan? Kalau secara ya kan, nggak mau kan? Di situ, di NB itu gue ngomong lu di depan. Kan kalian udah biasa di sini, gue ada tasnya agak murah, versinya gini-gini. Jasa apa? Harga tasnya sekian, kalian mau apa enggak? Ya udah, mau. Ya udah gue jelasin dulu, ya udah. Kan ya itu, gue walaupun mereka anak buah gue gaji mereka tetep dong. Gue harus bener-bener dari hati ke hati dulu ngomong. Kalau merekanya hatinya nggak suka, kerjaan juga nggak bagus. Karena kan kalau kerja dari hati, hasilnya dari hati juga, bener dong? Yes. Betul. Ya kan kita dengan hati juga. Maksudnya kerjanya hatinya nggak enak, hasilnya juga nggak enak juga gitu. Intinya DBM itu berhasil karena SDM gue lah. Kita ngetim, gue satukan visi misi di situ. Gue DBM berhasil bukan karena gue doang. Gue hanya membawa lah, gue hanya nyupirin tim, satu tim gue ini yang sama-sama kita berpikir keras untuk supaya bisa bertahan. Karena gue bilang, kita bisa bertahan di tahun ini, tahun depan kita benar-benar naik kelas, bener dong? Gue yakin. Betul. Siap. Gak ada yang nanya lagi kan? Udah? Gak ada, aman udah. Bro, thank you banget, gila lu senang banget. Oke, sama-sama. Berarti next boleh lah kita ini. Halo Kasinyo. Oh iya, gue ikut-ikut lah. Kalau misalnya ada mentor-mentor, gue ikut-ikut lah. Siap, nanti gue kabar-kabarin. Tapi sekarang pada online bro, nggak ada yang offline. Oh iya online. Gue pengen banget loh dapat mentor-mentor gitu. Cuman gue ada satu, ya gue sering ada mentor-mentor di namanya siapa ya? Adalah. Gue lihat kalau captionnya tentang semangat jadi seneng loh bro. Itu ngaruh ke gue beneran. Gue sering lihat hal-hal yang positif, jadinya kita lebih semangat. Itu ngaruh ke gue sih, gue lihat kayak gitu. Apa namanya? Gue nggak enak lah sebutin lah. Yang penting ada di sini nih yang boleh gue baca nggak? Nih boleh. Nggak? Nih mungkin kalau entah namanya siapa ya. Nih ada captionnya dia yang membuat gue lebih berpikir lebih mana? Bentar. Lu suka belajar ya bro, lu keren. Apa? Lu suka belajar, keren. Iyalah. Oh, mati ya? Hidup ya? Enggak, udah balik. Oh ya, nih, tar. Siapa namanya? Ada captionnya dia. Ini sih benar-benar banyak teman-teman gue yang pada ngeluh apa. Gue kasih captionnya dia, akhirnya kebuka. Waduh, sinyal kayaknya nih. Bentar. Kita ngobrol sambil ngobrol ya, ngobrol. Siap. Oke. Oh, nih. Teman-teman. Aman bro Dimas? Kok video lu agak macet? Bro? Aman? Aman? Bisa dengar gua? Udah. Siap. Nih, gua bacain ya. Mungkin lo tau lah siapa. Krisis adalah karakter sesungguhnya. Walau sedemikian rupa krisis kesehatan dan krisis ekonomi saat ini terjadi bersamaan dan dampaknya luar biasa hebat, tapi minimal ini menjadi sebuah momen bersejarah dalam hidup kita semua yang nantinya akan diceritakan menarik di masa depan ke anak atau cucu kita, di mana pernah terjadi suatu keadaan yang membuat bisnis dunia hancur 90%. Dan manusia diharuskan berpisah, perceraian dan adalah kasih lambang cinta, adalah tidak bersentuhan, dan kaya dan miskin sama dilanda nestapa. Gokil ya? Keren. Namun ada satu hal yang menarik yang saya sangat suka dari sebuah krisis, yaitu krisis itu harus selalu ada dan akan selalu dibuat baik terlihat disengaja maupun seperti seakan-akan nggak sengaja. Krisis besar akan selalu ada dalam kurun 50 tahun atau 100 tahunan. Kondisi krisis terparah terjadi hampir 100 tahun lalu, The Great Depression.
Dan saat ini sebenarnya kita sedang mengalami krisis terparah pasca 100 tahun tersebut. Gokil ya. Gue kalau baca ini ngeri, men. Kenapa saya bilang menarik? Karena mau gimana pun krisis itu berarti akan ada yang ia lakukan adalah menyaring secara alami mana orang yang mentalnya mampu menghadapi atau dikalahkan oleh keadaan. Gitu. Artinya, nih, dalam setiap krisis sebesar apapun selalu ada pihak yang diuntungkan. Artinya, untung rugi seseorang dalam krisis tersebut ditentukan oleh orang itu sendiri. Secepat apa dia beradaptasi. Namun sayangnya saya lebih banyak menjumpai orang-orang yang mental dan karakternya lemah sehingga memilih untuk diam, beratap, berdoa, dan memohon agar ada belas kasihan. Ingat kalimat kedua saya di sini bahwa karakter manusia sesungguhnya akan diuji saat krisis melanda hidupnya. Nah itu tuh. Bagi Anda yang suka bilang saya pasti bisa, saya hebat, saya pasti sukses, saya mau ikut mentor saya tahan uji, saya orang pilihan, saya pantang menyerah. Lu sekarang udah ngapain aja di era krisis? Atau lu lagi nyari marah-marah sama pemerintah, minta bantuan doang. Tapi ya orang lain sampai berani malu jual-jual produk apapun atau beraniin diri samperin orang-orang untuk jualin atau mencoba mengais rezeki di bidang baru yang lu nggak pengalaman. Terus lu masih yakin lu bakal sukses dengan mental setempe itu. Wah gokil ini bahasa ini nih. Gue ada yang gue suka di mentor gue ya. Dia orangnya agak saklek, cuman kata-kata dia sangat luar biasa buat gue. Intinya ya di sini saatnya tersaring. Di krisis ini sesungguhnya lu harus benar-benar lihat peluang. Jangan elunya diem, udah. Intinya gitu. Gue juga baru tahu, bro. Setelah gue jalan gue baru tahu, oh ternyata gue kayak gitu ya. Lucu. Gue lucu kayak gitu. Setelah gue jalan, oh iya ya ternyata itu ya kata-katanya ya. Ya itulah. Iya lu tuh udah intinya yakin di depan, bro. Ya, kalau kita kepepet nekat mah kadang-kadang kayak gitu, bro. Siap. Oke, bro. Oke. Sudah ya. Thank you, bro, for sharing. Thank you. Next mungkin nanti karena lu juga demen banget ternyata ya ngobrol-ngobrol, kita nanti coba cari waktu lagi lah, bro. Siap. Oke. Makasih. Yuk. Siap. Oke, teman-teman follower DBM, teman-teman follower Drebais, thank you udah ikutin sampai sekarang. Buat teman-teman tadi yang kasih pertanyaan, boleh nanti langsung tadi yang kasih pertanyaan DM ke aku ya untuk alamat dan lain-lain. Bro Dimas, thank you. Yuk, dah. Bro, salam buat istri, bro. Yo, dah. Take care. Ya, dah. Makasih ya. Yo.